Jadi Tuhan bilang kepada kita, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Nah, kalau kita yang bilang pada diri kita sendiri, oh, Tuhanku ternyata meliputi segala manusia. Jadi Tuhanku itu bukan hanya meliputi aku, kalau begitu, meliputi segala manusia. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menghina orang lain? Karena pada diri setiap manusia ada Tuhanku. Sederhana? Sesederhana itu saja kalau disadari. Aduh, tidak mungkin kita menjelekkan orang, tidak mungkin kita menghina orang, tidak mungkin kita tidak membantu orang, tidak mungkin kita tidak welas asih pada orang, tidak mungkin kita menghina orang, tidak mungkin menjatuhkan nama baik orang. Gak mungkin. Semua konflik, saling menjatuhkan, marah dan lain sebagainya, kebencian, itu sebetulnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar kalau Tuhannya meliputi segala manusia. Oh, Tuhan meliputi diriku. Dia mewujud sebagai daya hidup pada diriku. Dia mewujud sebagai nafasku yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepadanya? Karena dia bersamaku. Jadi diri kita selalu waspada, eling, mawas diri. Dan kewaspadaan ini pun kita terapkan untuk memberikan welas asih, cinta kasih pada semua orang. Sekarang, oh ternyata Tuhan yang sama ternyata meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Keren gak kalau gitu? Oke, lanjut dulu ya. Jelas, yang meliputi bukanlah suatu sosok, setuju? Yang diliputi jelas itu sosok, setuju? Oke, berarti Tuhanku bukanlah suatu sosok. Dia yang meliputi segala manusia. Keren sekali. Sadar saja dengan itu, oh ternyata yang abadi itu adalah ini. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi, tapi ini selalu ada. Bahkan sebelum bumi ini ada, ini sudah ada. Sebelum matahari ada, ini sudah ada. Sebelum Big Bang meledak, ini sudah ada. Masihkah mencari keabadian di luar ini? Sedekat itu kebenaran kepada kita. Sesederhana itu. Cuman selama ini kita ditenggelamkan oleh keruwetan pikiran kita sendiri. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya di setiap apa yang kamu sebut sulit itu sebetulnya ada kemudahan. Inna sesungguhnya, ma'a bersama, usri kesulitan, yusro ada kemudahan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Para sahabatku, para hadirin semuanya, kebenaran itu selalu ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam keruwetan, bukan dalam kerumitan. Siapapun yang berbicara kebenaran tetapi rumit, yang dibicarakan itu pasti bukan kebenaran.
Sederhana saja. Ikan mengambil kehidupan dari tempat dia hidup, yaitu air. Jadi kalau ikan tinggal di laut, tetapi dia tidak mengenal garam, wajar, namanya juga ikan. Dia hidup di air, hidup di samudra, tetapi masih saja bertanya tentang di mana samudra. Wajar, namanya juga ikan. Ikan baru sadar bahwa dia selama ini mendapatkan kehidupan dari samudra tepat saat dia kena pancing. Tepat saat dia kena jaring. Begitu kena pancing, kena jaring, dia keluar tuh dari samudra, baru tidak tenang. Padahal waktu di air dia tenang. Begitu dipisahkan dari air, baru dia tidak tenang. Yang senang mancing, coba perhatikan. Ketika ikan ada di air, tenang aja. Begitu terangkat saja ke udara, tidak di habitatnya, gelisah ikan. Jadi ikan baru sadar kalau dia selama ini mendapatkan kehidupan dari tempat hidupnya tepat saat dia keluar dari habitatnya. Betul apa tidak? Kita mau menunggu begitu? Burung tiap hari mengangkasa, terbang ke sana kemari. Tetapi sampai sekarang dia tidak kenal yang mana itu angkasa. Wajar, namanya juga burung. Tetapi baik ikan maupun burung, yang luar biasa adalah ikan itu bahagia dia jadi ikan, dan burung juga bahagia jadi burung. Coba, burung itu bangun tidur tuh nyanyi. Yang lucu adalah manusia yang menyangka dirinya paling mulia, katanya pengendali semesta ini, tetapi banyak manusia yang tidak bahagia menjadi manusia. Lucu kan? Manusia. Hanya manusia di semesta ini yang suka mereka-reka tempat istimewa setelah kematian, walaupun dia tidak berbuat kebaikan apapun. Pohon pisang dari kecil tumbuh terus, setelah besar kemudian keluar tuh nongol jantung pisang. Setelah nongol jantung pisang, keluar tuh ya pisangnya, panjang ya, sikatannya, turuyannya kata orang Sunda, sampai ngagapui ya ke handap. Akhirnya sama petani ditunjal tuh pakai bambu. Setelah menyumbangkan satu ruitan pisang untuk manusia, pohon pisang itu mati. Dan pohon pisang hanya sekali saja menyumbangkan buah pisangnya, tidak diulang. Dan setelah dia menyumbangkan buah pisangnya, dia mati. Coba tanya pohon pisang, nanti kalau udah mati, kalian ingin di mana tempatnya? Pernah nggak bilang pohon pisang, oh nanti saya pengen tinggal di surga? Pernah nggak? Enggak. Setelah dia melaksanakan tasbihnya, setelah dia memerankan peran yang diberikan semesta kepadanya, menyumbangkan pisang buat manusia, bahkan dia tidak sama sekali mengambil satu buah pisang pun untuk dirinya. Sampai rela mati setelah dia menyumbangkan seluruh buah pisangnya buat manusia. Sama sekali dia tidak memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Manusia yang seluruh penghasilannya buat dirinya, buat keluarganya, buat kelompoknya, tidak ada buat yang lain. Pelitnya auzubillah, orang lain susah pun dia pura-pura tidak tahu.
masih saja memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Hanya manusia yang punya sifat seperti itu, yang lain tidak. Bumi kita ini tidak pernah ingin menjadi matahari. Matahari juga tidak pernah ingin menjadi bumi. Bumi dengan matahari tidak pernah bersaing, tidak pernah berduel, berduet saja. Kata bumi, ayo, aku bagian menumbuhkan tanaman, tolong dong sinari oleh kamu, kata bumi. Terus bumi mengajak, udara, air, yuk bantu saya, bantu saya. Kita bikin kebaikan sebanyak-banyaknya buat makhluk yang bernama manusia. Ditumbuhkanlah beras, ditumbuhkan jagung, tumbuhkan singkong, ditumbuhkan berbagai macam tanaman, semua disumbangkan buat manusia. Bahkan bumi pun tidak pernah merasa berjasa setelah menyumbangkan semuanya. Luar biasa ya. Sadar nggak? Selama ini kita hidup dalam keadaan tidak sadar. Kita menjadikan setiap orang lain sebagai kompetitor, sebagai orang yang berbahaya, sehingga dianggap setiap orang itu sebagai pesaing buat kita sendiri. Kita tidak belajar dari mereka. Mereka tuh berkomunikasi, berkolaborasi, membangun sesuatu yang positif untuk kemaslahatan makhluk yang ada di sekitarnya. Manusia menebar gosip, hoax, kebencian. Begitu orang lain berbeda sedikit dengan keyakinannya, dianggap salah, dianggap sesat. Sampai hari ini saya tidak menemukan satu ayat pun yang mengizinkan manusia boleh menyesatkan manusia lain. Saya tidak menemukan ayatnya di Quran. Yang ada di Quran, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang berhak untuk mengatakan siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang tersesat di jalannya. Hanya Tuhan. Itu Quran loh. Kita cuman berkoar-koar aja, pedoman hidupnya Quran, pedoman hidupnya Quran. Betul? Karena Anda rajin membacanya sampai Anda tidak mengerti isinya. Dan begitu disampaikan isi seperti itu, Anda juga menolaknya. Saya tidak mengerti pedoman hidup Anda itu apa. Sedangkan Quran menekankan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang berhak untuk menilai siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada manusia apapun, siapapun yang berkuasa untuk menilai siapapun. Bahkan kita diajarkan setiap sholat mengatakan maliki yaumiddin. Hanya Engkau pemilik hari pembalasan. Hanya Engkau yang berhak menghukum. Hanya Engkau yang berhak menghakimi. Bukankah itu yang kita ucapkan setiap sholat? Dan kita tidak pernah memahami makna balik yang tersembunyi di balik itu. Kita hanya menjalankan sholat, membaca kalimat itu seperti robot. Dan berulang-ulang kita membaca kalimat itu. Bahkan kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah ke jalanmu yang lurus. Itu kan sebuah permintaan. Ketika kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, berarti kita sadar bahwa kita sedang berada di jalan yang tidak lurus. Sadar nggak? Kalau kita jalan-jalan cari alamat, kan kita minta ditunjukkan sama orang alamat bapak ini di mana, tepat saat kita sedang berada di posisi yang tidak menemukan alamat. Betul nggak? Sebut saja kita sedang tersesat. Karena kita sadar sedang tersesat, minta ditunjukkan, tolong dong alamat bapak ini di mana, RT berapa, RW berapa, kan begitu. Dan kalau kita tidak jalan-jalan, tidak pergi kemana-mana, kan tidak mungkin kita minta ditunjukkan rumah siapa di mana. Betul apa tidak? Dan hari ini saya akan berbicara bahwa kebenaran itu selalu ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam kerumitan. Yuk sekali lagi, ikan tadi mengambil kehidupan dari mana? Dari tempat hidupnya, air. Burung mengambil kehidupan dari mana? Dari tempat hidupnya, angkasa.
Jawab dengan jujur. Manusia hidup di sini bukan? Di ruang kosong bukan? Ini tempat kita hidup. Sadar nggak? Kalau sekarang kita sedang mengambil kehidupan dari sini. Betul? Dan kita suatu saat akan mengembalikan kehidupan ke sini. Makanya orang mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ke sini. Kita masih mencari tempat abadi, katanya nanti. Ya Allah, bukankah ini adalah keabadian? Manusia datang dan pergi, tapi ini ada terus dari dulu. Bumi suatu saat juga akan hilang. Oh, bumi juga pendatang baru. Dan menurut para ilmuwan, umur bumi itu sekarang sudah 13,6 miliar tahun. Dan sudah banyak orang yang hidup di sini. Sudah banyak. 13,6 miliar tahun umur bumi. Sudah berapa generasi orang yang hidup di sini? Sedangkan umur agama paling tua juga 3.000 tahun. Agama yang kita anut kan baru diperingati kemarin 1444 tahun. Sedangkan bumi ini sudah berumur 13,6 miliar tahun. Apa kita berani menyatakan leluhur kita dulu celaka semua? Gara-gara berbeda dengan yang disebut dengan agama oleh kita hari ini? Apa leluhur kita sebodoh itu? Lo tidak mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada kita? Betul apa tidak? Ini saya berbicara sains, saya berbicara data, saya berbicara fakta, bukan berbicara ngawur. Dan silakan ya cek omongan saya. Para ilmuwan fisika sudah bisa menemukan. Kenapa? Sekarang sudah banyak tekniknya. Umur batu saja sekarang bisa diukur kok. Ini batu umurnya berapa tahun? Bisa. Tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi. Ada yang disebut dengan ya ilmu radioaktif. Kalau kuliah fisika inti kita akan belajar yang disebut dengan peluruhan radioaktif. Kita bisa mengukur umur batu berapa tahun. Coba. Ulangi lagi. Jadi kita hidup di mana? Di sini. Jelas? Sederhana? Oke. Sekarang kita sadari, kita mengambil kehidupan dari mana? Dari sini. Dan kita akan mengembalikan pinjaman kehidupan kemana? Ke sini. Jadi apa sebetulnya ini? Ya tempat hidup. Tapi bisa dijelaskan? Ya nggak bisa. Dan kemanapun kita pergi, kita akan ketemu ini. Akan ketemu ini. Benda-benda langit datang dan pergi. Semua yang bersifat materi datang dan pergi. Hari ini di depan rumah kita ada pohon pisang, besok sudah tidak ada lagi. Semua yang bersifat materi datang dan pergi. Tetapi ruang tempat tumbuhnya pohon pisang kita ikut pergi. Sadar nggak? Kita belajar keabadian jauh sekali ke sana pakai ilmu katanya. Sampai tidak sadar yang sekarang, di sini, saat ini sekarang. Sampai orang tua kita tuh menyebut, ini tuh namanya Sang Hyang Taya. Taya teu aya. Eueuh tapi aya, aya tapi eueuh. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Itu saja tidak disadari. Sederhana nggak? Sederhana? Yuk. Allah mengatakan di Quran, aku meliputi semua manusia. Aku meliputi seluruh makhluk hidup. Cukup informatif kalimat itu bagi kita? Apa maknanya? Coba. Samudra meliputi ikan-ikan yang di samudra. Berarti ikan ini diliputi oleh siapa? Yang meliputi. Nah yang diliputi itu pasti sosok. Ikan itu ada sosoknya. Tapi yang meliputi kan gak ada sosoknya.
Karena kalau dia sosok tidak mungkin bisa meliputi. Makanya air ngikuti saja bentuk tempat di mana dia tinggal. Betul? Nah, ini manusia diliputi. Allah mengatakan, aku meliputi segala manusia. Ayo sederhanakan, jangan pusing-pusing. Kita diliputi apa sekarang? Diliputi apa? Kan diliputi ini. Terlalu mewah gitu penjelasan saya? Karena kita berpikir ruwet terus dari dulu, lalu memposisikan Tuhan sebagai sosok yang tinggal di jauh di sana-sana, pakai baju itu, pakai baju ini, kayak raja gitu, lalu disuruh-suruh oleh kita supaya ngikutin keinginan kita. Ada yang harus diperbaiki di otak kita. Makanya orang-orang bijak mengatakan pikiran itu bukan ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah itu otaknya. Tapi kalau pikiran, ciptaan lingkungan, ciptaan masyarakat. Kita berpikir hari ini tergantung apa yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, tergantung paradigma apa yang pernah dijejalkan kepada kita. Hari ini kita mengatakan, kalau kita baik sama Allah, Allah akan baik sama saya. Dan kalau saya tidak baik sama Allah, Allah akan mengazab saya, menghukum saya. Itu paradigma. Itu bukan Allah yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, menyiksa hamba yang dicintai? Betul apa tidak? Tetapi paradigma itu masih ada di otak kita. Sampai-sampai kita lebih suka memposisikan Allah sebagai mitra dagang kita daripada memposisikan Allah sebagai kekasih. Wah, saya sedang banyak masalah nih, kayaknya saya harus tahajud. Sudah, malam-malam bangun. Begitu bangun, kata malaikat, tumben. Lah biasanya juga nggak bangun, tiba-tiba bangun. Kan malaikat bilang tumben. Tetangga kita nggak pernah datang ke rumah kita, tiba-tiba datang, pasti bilang tumben. Dalam batin pasti bilang, ada apa ya? Pasti pinjam uang. Karena tumben itu berikutnya adalah muatan. Coba ya, tidak pernah menyapa kita, tidak pernah baik sama kita, apalagi memeluk kita, tiba-tiba ketemu memeluk kita, pasti bilang tumben. Kata malaikat, pasti tahajudnya 2 rakaat saja, mintanya suabrek-abrek. Karena kita terlalu biasa menjadikan Tuhan itu sebagai mitra dagang kita, bukan menjadikan Tuhan sebagai kekasih. Kalau orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih, namanya kekasih itu melakukan kebaikan bukan karena kebaikan kita. Dan kita pun melakukan kebaikan kepada Tuhan, tidak pengen apa-apa, melakukan kebaikan, ya melakukan kebaikan saja. Begitu nggak ibadah kita? Tidak. Karena kita lebih suka memposisikan Tuhan sebagai mitra dagang kita daripada memposisikan Tuhan sebagai kekasih. Ya, hidupnya ya seperti itu saja. Dari waktu ke waktu kesadarannya juga begitu-begitu saja. Itu paradigma, karena dia menempatkan Tuhan di pikiran dia seperti itu. Kenapa pikiran seperti itu? Karena dibesarkan di lingkungan yang seperti itu. Setelah itu dia mengizinkan agar dia menjadi seperti lingkungannya, tidak menjadi dirinya sendiri. Dan kalau semua ditanya, pasti tidak ada argumen. Kenapa Anda takbiratul ihramnya seperti itu? Pasti jawabannya, kan orang lain juga begitu. Dan kenapa ketika Anda sholat mengacungkan telunjuk, bukan jempol? Karena orang lain juga mengajukan telunjuk. Itu saja jawabannya. Tidak ada argumen yang masuk akal. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam gerakan sholat itu ada simbol, ada tata cara untuk mi'raj. Mi'raj itu bahasa sastra, bahasa Qur'annya adalah liko.
Walaupun di Quran ada Quran surat Al-Ma'arij, itu juga cerita tentang perjalanan menuju Tuhan. Tapi Quran lebih banyak menyebut kata liko, itu perjumpaan. Jadi gerakan sholat itu dari takbir sampai salam, isinya itu syarat sekali dengan simbol-simbol. Kita nggak ngerti maknanya apa. Kita hanya melakukan itu sebagaimana orang lain melakukannya. Begitu bukan? Oke. Ketika saya mengajak umat ini berpikir sederhana, malah saya disalahkan. Contoh, Quran bilang, mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Itu kata Quran. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Itu ayatnya. Saya bacakan Arabnya, takut kalian gak percaya. Kalau gitu saya bacakan lagi, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Nah, takut nggak percaya, nanti disangka ngarang saya. Jadi mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Itu Quran. Bahkan diawali dengan faiza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Begitu lengkapnya. Dibacakan lengkapnya, takut nggak percaya. Sekarang saya tanya, sekarang ingat gak sama bapak? Ingat gak sama bapak? Bapak, ayahmu, abi, abah. Ingat sekarang? Ingat? Ada suaranya? Gak ada. Dan yang bisa ingat sama bapakmu hanya orang-orang yang kenal bapakmu. Ini omongan saya masuk akal nggak? Kan yang bisa mengingat bapakmu, satu kamu, anaknya. Yang kedua, tetanggamu yang pernah jumpa dengan bapakmu. Yang ketiga, siapapun orang yang pernah jumpa dengan bapakmu. Lah saya belum pernah jumpa sama bapakmu, disuruh mengingat. Walaupun saya tahu namanya, misalnya namanya Amir. Lah kan saya juga tidak bisa mengingat bapakmu walaupun sudah ada namanya. Lu sambil tasbih gitu, langsung Amir. Begitu. Saya ingin membawa kalian kepada kesederhanaan kebenaran. Karena kita sudah terlalu ruwet selama ini berpikir. Ulangi lagi. Ingat sama Bapak sekarang? Ingat. Kenapa ingat? Satu, sering jumpa. Dua, kita jadi kenal. Kalau gitu saya tanya lagi, ini kesederhanaan. Jumpa dulu, kenal dulu. Yang benar, jumpa dulu, kenal dulu. Ya jumpa dulu. Kalau sering jumpa, baru kenal. Kenal itu akibat sering jumpa. Bahkan kalau sering jumpanya, bukan hanya kenal, cinta. Makanya, ya dalilnya orang Jawa Tengah, Jawa Timur, witing tresno, jalaran soko kulino. Pada pintar. Tapi begitu diterapkan kok jadi gak pintar, itu yang saya bingung. Sesederhana itu. Ulangi. Ingat sama Bapak sekarang? Ada suaranya? Ada. Yang bapaknya Amir kan gak usah bilang Amir. Yang bapaknya Emot gak usah bilang Emot. Betul gak? Betul apa tidak? Nah, mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Itu kata Quran. Sekarang saya tanya, ingat sama Allah. Ingatnya cuman alif, lam, ha. Apakah itu Allah? Kan bukan, itu mah tulisan Allah. Kayak yang bapaknya Amir, kan bukan A-M-I-R, itu mah tulisan Amir. Bisa membedakan tulisan Amir dengan Amir benerannya? Bisa? Kalau kalian menyamakan tulisan Amir dengan bapakmu, menghina. Mana Amir? Ini A,
A-M-I-R. Loh, itu kan tulisan Amir, bukan Amir. Dan tulisan Amir gak bisa makan air, gak bisa makan nasi, tidak bisa minum air, tidak bisa menyapa, mati. Betul? Awas. Alif lam lam ha bukan Allah. Itu mah tulisan Allah. Bahkan Allah itu awalnya juga nggak ada namanya. Kan bapakmu yang Amir juga baru ada namanya setelah ada barangnya. Sekarang saya nanya dulu, ini kesederhanaan berpikir. Barangnya dulu, namanya dulu. Setelah ada barangnya, gubrag alam kalam dunia. Betul? Kaset. Mancung. Lengana dua. Sampai na dua. Di pasian aja dengan Amir. Betul? Yeah. Jadi menyebut-nyebut Amir, bisa tahu dan kenal pada Amir? Nggak bisa. Bisa tahu dan kenal ke Amir, mun sering penak sareng Amir. Sederhana? Oke. Sekarang saya tanya, tahu zikir? Zikir bahasa Arab, apa artinya? Mengingat. Awas ya. Zikir artinya mengingat. Coba saya tes. Ini sederhana. Amir, 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 Amir. Saya sedang apa? Udah mulai pinter nih. Kan tadi saya sedang menyebut. Menyebut itu barangnya juga beda alatnya. Menyebut itu pakai alatnya ini. Tapi mengingat, ya yang jelas saya ingat bapak saya. Tapi nggak tahu di sebelah mana itu alat buat mengingatnya. Gaib. Tapi saya ingat bapak saya walaupun sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saya sekarang masih ingat ya senyumnya, ingat kebijaksanaannya, ingat pecinya, ingat baju kesukaannya, ingat cara beliau pakai sarungnya, bahkan nyomotnya aja sampai sekarang saya masih ingat. Beda mengingat dengan menyebut. Oke. Jadi kalau kalian sedang subhanallah, 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 menyebut atau mengingat? Menyebut. Zikir bukan itu. Zikir bukan. Sesederhana itu. Kenapa tuh kalian bilang saya lagi zikir? Padahal lagi menyebut. Apa menyebut salah? Tidak. Menyebut Amir tidak salah. Kalian bilang subhanallah, alhamdulillah, Allah. Bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau itu sebutan dialamatkan kemana. Kan setiap nama itu ada barangnya katanya tadi. Begitu nyebut Amir kan barangnya ada, alamatnya jelas. Oh, Amir yang saya maksud adalah bapak saya yang paling ganteng deh sedunia. Sederhana nggak yang saya bicarakan? Atau masih pusing? Nah kalau kalian masih pusing, karena memang kalian itu sudah pusing dari dulu. Bahkan pusingnya sudah mencapai 7 keliling. Betul Pak tidak? Saya itu begitu orang tua saya bilang begitu, pusing 7 keliling. Wah saya kejar itu. Kenapa pusing itu 7 bukan 8? Kok orang tua kita kalau ngomong itu pusingnya 7 keliling? Loh, jalan Siratul Mustaqim juga rambut dibelah 7. Tawaf 7 putaran. Sa'i 7 kali mundar mandir Safa dan Marwah. Melempar jumroh pun 7 batu. Surat Al-Fatihah 7 ayat juga. Wah, jangan-jangan orang tua kita tuh kalau ngomong pasti ada pesannya. Kenapa pusing 7 keliling? Ternyata saya dapat ilmunya. Begitu saya tahu rahasia yang 7, saya nggak pusing lagi. Makanya sepanjang kalian belum tahu rahasia yang 7, kalian selamat pusing 7 keliling. Ini bahasa sehari-hari kan, yang kalau dielaborasi secara saintifik keren, keren. Cuman kita jarang memikirkannya, itu aja. Paham ya? Oke. Sederhana saya bicara kebenaran hari ini. Bisa bedakan menyebut dengan mengingat? Ya. Di Quran itu perintahnya itu mengingat. Fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Maaf,
Saya tidak menemukan sebutlah dia dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Menyebut Amir, bisa nggak semua orang? Bisa. Tapi mengingat Amir, bisa semua orang? Siapa yang bisa mengingat Amir? Yang tahu Amir. Menyebut Allah, bisa semua orang? Tapi yang bisa ingat kepada Allah, bisa semua orang? Siapa yang bisa ingat kepada Allah? Hanya yang tahu dan kenal kepada Dia. Makanya orang yang tahu dan kenal kepada Dia diberi gelar oleh Allah, gelarnya ulul albab. Ulu itu artinya pemilik, albab itu bagian dalam dari kolbu, dari kata lub. Jadi kolbu itu ada bagian dalamnya itu, ada yang namanya fuad, ada yang namanya lub. Jadi ulul albab itu pemilik kolbu, itu yang disebut dengan ahlul bait. Karena apa? Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi ahlul bait itu sering disebut ulul albab, didefinisikan oleh Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Bahkan sejak saya memulai ceramah dari tadi, saya tidak bisa melupakannya. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Ini baru bahas judul. Udah setengah jam. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar di ruang kesadaran kembali. Oleh karenanya mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga hari ini kita bisa menemukan kebenaran dalam kesederhanaan. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat contoh-contoh kebenaran dalam kesederhanaan. Ini contoh sederhana. Jadi saya bacakan Quran surat Al-Isra, boleh dicatat. Al-Isra itu surat yang ke-17, ayat yang ke-60. Jadi Allah menyatakan inna rabbaka ahato binnas. Inna rabbaka ahato binnas. Tangkap kata-kata ini dengan kesadaran. Ulangi ya. Inna rabbaka ahato binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Siapa yang bilang begini? Tuhan. Siapa kamu di situ? Ya manusia. Maaf ini supaya gampang. Ini Tuhan nih lagi bicara sama saya. Sesungguhnya Tuhanmu, kata Tuhan, meliputi segala manusia. Inna robbaka ahato binas. Itu kata-kata Tuhan kepada saya. Jadi kalau saya berbicara tentang Tuhan saya, kan bahasanya begini, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Paham? Sederhana? Masih belum mengerti? Konsen. Makanya kalau mau ngaji hari Selasa pagi-pagi minum air wortel, ya. Khusus Selasa jangan makan nasi goreng. Nah ini kayak gini lambat. Minum air putih yang banyak, gitu. Kalau mau ngaji dengan saya, biar bisa fokus. Ulangi. Jadi Tuhan bilang kepada kita, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Nah kalau kita yang bilang pada diri kita sendiri, oh Tuhanku ternyata meliputi segala manusia. Jadi Tuhanku itu bukan hanya meliputi aku, kalau begitu, meliputi segala manusia. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menghina orang lain? Karena pada diri setiap manusia ada Tuhanku. Sederhana? Sesederhana itu saja kalau disadari, aduh, tidak mungkin kita menjelekkan orang, tidak mungkin kita menghina orang, tidak mungkin kita tidak membantu orang, tidak mungkin kita tidak welas asih pada orang, tidak mungkin kita menghina orang, tidak mungkin menjatuhkan nama baik orang, nggak mungkin.
Semua konflik, saling menjatuhkan, marah, dan lain sebagainya, kebencian, itu sebetulnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak sadar kalau Tuhannya meliputi segala manusia. Lanjut, kalau Tuhan meliputi segala manusia, berarti Tuhan meliputi aku? Kalau Tuhan meliputi aku, kesadaran apa yang harusnya aku tanamkan? Oh, Tuhan meliputi diriku. Dia mewujud sebagai daya hidup pada diriku. Dia mewujud sebagai nafasku yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Bagaimana mungkin aku bisa berbohong kepadanya? Karena dia bersamaku. Jadi diri kita selalu waspada, eling, mawas diri. Dan kewaspadaan ini pun kita terapkan untuk memberikan welas asih, cinta kasih pada semua orang. Makanya saya pastikan semua orang-orang yang sudah sampai di kesadaran itu hidupnya penuh dengan welas asih. Boro-boro ingin menyakiti orang lain, yang ada di otaknya itu ingin jadi matahari, memberi, menyinari, satu arah. Dan matahari memberikan sinarnya satu arah, tidak pernah minta balasan, tidak pernah minta balikan. Orang-orang yang suka minta balasan, semua orang-orang yang tidak sadar kalau semua yang ada dalam dirinya adalah pemberian. Sadarkah kita sebetulnya kenapa kita harus memberi? Karena semua yang ada di tangan kita adalah pemberiannya. Jadi saya kemarin bicara dengan sahabat kita yang baru saja ikut pelatihan workshop untuk bimbingan meniti ke dalam diri dari Singapura. Begitu saya jelaskan, saya punya program namanya BSI Peduli, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Apa itu ayah? Saya bilang, kita santuni anak-anak yang tidak bisa sekolah, kita santuni orang-orang yang tidak bisa makan, dan setiap bulan saya membagikan ya santunan ini pada banyak orang sampai dia mengalami kemapanan secara ekonomi. Dia menangis, dia bilang sama saya, beruntung ya hidup di Indonesia. Loh, beruntung banyak yang disantuni. Di Singapura susah katanya ayah cari orang yang mau disantuni. Langsung saya bilang dalam diri saya, pokoknya saya langsung telepon murid-murid saya bilang, kita harus berterima kasih sama orang-orang yang mau disantuni. Karena di negara lain susah cari orang yang disantuni. Jadi kalau di kita banyak itu, waduh luar biasa. Berarti kesempatan kita berbuat baik di sini luar biasa. Bagi yang sadar. Sekali lagi, sadar. Yang sadar boro-boro mikirin itu. Paling juga yang nggak sadar mau, kamu kemarin saya kasih kok tidak berterima kasih pada saya, bulan depan coret. Itulah orang yang tidak sadar kalau dia sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu tidak pernah gampang nyoret kita. Kamu kemarin berbohong ya, langsung dicoret, besok diambil nyawanya. Enggak, tetap aja masih diizinkan berbohong lagi. Itu welas asihnya Allah tuh begitu, betul nggak? Makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Luar biasa. Allah mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu luar biasa. Baik, jadi sadar sekarang kalau Allah meliputi semua manusia. Allahnya siapa? Allahmu. Kan Allah bilang, inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Sadar sekarang, ternyata Tuhanku bukan hanya meliputi aku, tapi meliputi segala manusia. Jadi sebetulnya tubuh kita berbeda, tetapi di tubuh kita ada Tuhan yang sama. Lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Apapun keyakinannya, apapun agamanya, kan dia juga diliputi Tuhan. Betul? Jadi kalau orang yang sadar sampai di titik ini melakukan kebaikan pun tidak mesti ditanya apa keyakinannya, apa agamanya. Bahkan kalau mau mendoakan mereka pun tidak pernah ditanya apa keyakinannya, apa. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, selalu berbahagia. Itu doa mulia sekali. Semoga keluarga saya bahagia. Yang lain gak usah. Itu doamu begitu.
Biar saya aja yang panen banyak, tetangga gak usah. Biar dimakan tikus sama burung. Wah, orang kayak gini rezekinya gitu-gitu aja. Jadi kalau ingin rezeki kita berkelimpahan, menakjubkan hidupnya, buka semua pintu-pintu rezeki. Salah satunya adalah bahagiakan semua orang tanpa batas. Tidak usah dibatasi oleh keyakinan apa. Dendam di sini tuh masih ada. Begitu dikabarkan si Anu mengajarkan ajaran yang salah, langsung benci. Padahal kita pun tidak mengerti yang diajarkan apa. Kadang-kadang begitu mudah kita dibakar oleh api kebencian, padahal kita tidak tahu apa-apa. Saya kasih tahu, membenci kejahatan saja, itu kita sudah berkontribusi membangun kejahatan. Benci pada orang yang melakukan kegelapan, kita pun sebetulnya sudah menyumbang kegelapan. Apalagi kalau kita melakukan kegelapan itu sendiri. Yuk kita sadar, dengarkan kajian saya yang kemarin. Dan semua kehidupan itu diliputi oleh cahaya, bukan kegelapan. Jadi dari ayat yang tadi, banyak gak implikasinya? Dari ayat yang tadi, ini baru satu ayat. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Oh, ternyata Tuhanku meliputi segala manusia. Yang namanya manusia, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, kan manusia. Kalau Tuhan meliputi mereka, berarti kita pantas dan layak untuk menghormatinya. Setuju? Sadar sekarang, oh ternyata Tuhan yang sama ternyata meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Keren gak kalau gitu? Oke, lanjut dulu ya. Jelas, yang meliputi bukanlah suatu sosok, setuju? Yang diliputi jelas itu sosok, setuju? Oke, berarti Tuhanku bukanlah suatu sosok. Dia yang meliputi segala manusia. Keren sekali. Sadar saja dengan itu, oh ternyata yang abadi itu adalah ini. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi, tapi ini selalu ada. Bahkan sebelum bumi ini ada, ini sudah ada. Sebelum matahari ada, ini sudah ada. Sebelum Big Bang meledak, ini sudah ada. Masihkah mencari keabadian di luar ini? Sedekat itu kebenaran kepada kita. Sesederhana itu. Cuman selama ini kita ditenggelamkan oleh keruwetan pikiran kita sendiri. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya di setiap apa yang kamu sebut sulit, itu sebetulnya ada kemudahan. Inna, sesungguhnya, ma'a bersama, usri kesulitan, yusro ada kemudahan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Setiap ada peristiwa pasti ada pasangannya. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Percaya sama saya. Kalau hari ini kita punya utang, ntar juga ada rezekinya. Semua berpasangan kok. Cuman sayang, otak kita sudah keracunan. Yang namanya pasangan selalu suami istri. Padahal pasangan itu rohani dan jasmani. Ya, baik, teruskan dulu. Ya. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Apa yang meliputi kita saat ini? Ini kan? Yes. Yes? Yes. Jadi sebetulnya ini tuh apa? Ini ruang kesadaran, ini ruang kehidupan, ini ruang energi. Cuman kita buta, tidak bisa melihatnya. Makanya Allah memberikan satu mata kepada kita, namanya mata kolbu. Sehingga apa yang ada di ruang kosong ini kita bisa tahu. Tidak kosong, tapi isi. Isi, tapi kosong. Ngerti sampai sini? Oke. Yuk, jawab lagi pertanyaan saya. Sekarang kita sedang hidup? Yes. Dari mana kita mengambil kehidupan? Dari sini. Apakah kehidupan yang kita ambil dari sini abadi di sini? Tidak. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar, dan nanti tidak masuk lagi. Betul nggak? Ketika tidak masuk lagi di mana? Iya di sini.
di sini. Jadi kenapa kita takut dengan kematian? Bukankah mati itu hanya menghembuskan napas terakhir dan gak balik lagi? Bukankah kematian itu adalah anugerah? Karena kalau ini masuk ke dalam, semua rasa sakit di sini terasa. Begitu keluar, kita dibebaskan dari semua penderitaan dan rasa sakit. Jadi kenapa takut mati ya? Karena kita tidak mengerti. Itu aja. Ini wajah-wajah takut mati semua. Yuk lihat gambar di depan ini. Yang sebelah kiri gambar apa? Yang keras dong, gambar apa? Jeruk. Kayak TK ya. Jeruk itu JERUK atau itu? Itu pun bukan sebetulnya, karena itu gambar jeruk. Karena saya belum sempat ke pasar, jadi hari ini saya bawa gambarnya. Maaf ya, saya nggak bawa jeruknya. Udah, tapi kan jelas kan? Oke. Coba satu orang saja. Ada yang pernah merasakan rasanya jeruk? Ada? Gimana rasanya? Udah macam-macam kan? Asam, manis, kecut gitu. Apakah asam bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah kecut bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah manis bisa menggambarkan yang kita rasakan? Nih saya kasih tahu, semua kata-kata yang kita ucapkan itu semuanya adalah bohong. Karena yang sebenarnya adalah yang kita rasakan. Makanya kalau saya ditanya sama kalian, ya gimana ayah rasanya jeruk? Pokoknya gitu deh. Daripada kayak kalian sok tahu. Asam, kecut, macam-macam tadi, betul nggak? Nanti saya kejar lagi, asam itu apa? Mau didefinisikan? Makin didefinisikan makin jauh dari kenyataan. Dan selama ini kita terjebak oleh kata-kata asam, kecut, manis, betul? Lembut. Itu kata-kata yang dibuat oleh kita sendiri saking ingin menggambarkan rasa yang ada di situ. Tapi apakah rasa yang di situ bisa digambarkan dengan kata-kata? Saya jamin, siapapun ilmuwan, saya suruh nulis, coba kamu tulis asam itu apa? Pusing dia. Mau ahli kimia, mau ahli fisika, mau sekolahnya sampai S4. Tahu S4? Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi. Jadi sekolah yang paling tinggi bukan S3. Banyak yang sekolahnya S3, intelektualnya udah mencapai tingkatan paling tinggi, tapi susah cemberut, senang tambah cemberut. Karena takut kehilangan yang dia senangi, betul? Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau tidak bahagia? Makanya sekolah yang paling tinggi itu adalah S4. Susah senyum, senang senyum. Tetap senyum apapun keadaannya. Itu namanya sudah bisa menerima semua kondisi apa adanya. Itu sekolah paling tinggi itu. Capai sekolah itu. Ya. Dan sekolah itu bisa dicapai oleh lulusan SD, SMP, SMA, gak peduli tingkatan pendidikannya apa. Karena kesederhanaan, kebenaran ada dalam kesederhanaan. Jadi kebenaran itu gak ruwet. Kenapa kita ruwet? Karena kita selama ini diajarkan ruwet oleh orang-orang yang ruwet. Dan lucunya tuh kalian itu dikasih yang ruwet gak mau, dikasih yang gampang juga gak mau. Saya pengen tahu maunya apa. Iya. Ayah kok cara untuk mendidik ke dalam diri katanya semudah itu. Saya tanya, kamu pengen sesusah apa? Iya. Akhirnya udah, kalau kamu pengen susah udah. Kalau kamu ingin meniti ke dalam diri, kenal jati dirimu, mulai sekarang kamu puasa 10 tahun. Setelah 10 tahun baru ketemu saya. 3 bulan udah datang lagi. Berat ayah. Nah, jadi inginnya yang berat-berat. Di Quran Allah mengatakan, nih dengarkan semuanya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi syarat berjumpa dengan Allah itu kata Quran, bukan kata saya. Cukup kamu berharap, itu saja. Tidak ada harus melakukan ini, melakukan, gak ada. Ruwet. Dan yang ruwet itu pasti belum tahu.
Saya kasih tahu ya. Ya, kamu kalau ingin jumpa dengan jati dirimu, kamu harus masuk dulu, cari gua, kamu tinggalkan anak istrimu. Berapa lama? 40 tahun. Keburu modar. Banyak leluhur kita para suci sudah mencoba itu. Mereka mengasingkan diri di gua ini, gua itu, sampai kurus kerontang. Malah ditegur oleh semesta. Kebenaran itu ada dalam dirimu, tidak di luar. Tidak usah untuk menemukan kebenaran, kamu sendiri harus menyiksa dirimu sendiri. Sampai hak-hak tubuh tidak diberikan. Masa begitu? Kitab suci tertua yang ditulis oleh tangan Allah sendiri adalah tubuh manusia. Dan lewat tubuh inilah kita akan bisa menemukan banyak sekali ilmu pengetahuan. Asal tahu ilmunya, tahu caranya.